Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ayo kita sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Kita mohon untuk anak-anak sekalian yang terlalu banyak di mejanya. Alat-alat tulisnya jangan dikeluarin dulu. Pena, buku, Pak. pensilnya jangan dulu dikeluarkan. Ya, silakan Pak si Abdul Mutasir baca doa. Ya, Mimpi Pak. doa. Oke, siap. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi Minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Astagfirullahaladzim. Ya, dilanjutin lagi membaca dipimpin oleh Abdul Mutasir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil alladzina alladzina hum yura'un wa yamna'un Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sana ya. Pak, izin ke toilet sebentar ya, Pak. Ya, boleh, silakan. Ayo, ayo, maju, maju, Oke, anak sekalian, sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, Pak absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Apakah semua masuk? Masuk semua, Pak. Semua, Pak. Yang Purwanti tadi, Ya, Pak. Tadi saya sakit perut, Pak. ya, Pak. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, tentunya kita masih keadaan baik anak-anak sekalian ya.
Karena sebentar lagi tolong dijaga kesehatannya dan juga semangat belajarnya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Jangan sampai kendor belajarnya, tetap semangat, jangan sering main-main, utamakan dulu belajar materinya ya anak-anak, Ya, agar Pak. pelajaran yang disampaikan guru bisa didapatkan dan juga tugas guru juga bisa dikerjakan dengan tercapai. Oleh karena itu, kita pada hari ini memasuki materi tentang bab 4 ya, dengan submateri tentang zakat, infak, sedekah. Dengan babnya ya, hidup lapang dengan sedekah. Sebelum itu, persiapkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya kita akan lagi ini kayaknya banyak dipotong-potong ini kayak. Bilang. Nah, silakan anak-anak sekalian, siapkan alat-alat tulisnya, bukunya diletakkan di atas meja. Pak. Buku cetaknya siapin, buku tulisnya siapin dulu. Ya, tentunya dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, Pak ingatkan kembali untuk tetap semangat belajarnya, jangan sampai kalian dalam proses pembelajaran ini tidak tercapai ya. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak dan juga mengharapkan keseluruhannya anak-anak sekalian bisa mengartikan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan baik dan benar. Dan juga tujuan pembelajaran ini, siswa bisa memahami perbedaan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal nantinya, dan juga dalam submaterinya infak, sedekah, dan hadiah dengan baik dan benar. Dan tentunya lagi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa dapat memperilaku ya, mempraktekkan secara di dalam sosialnya, bisa melaksanakan, memahami makna zakat fitrah, infak, sedekah, dan hadiah dengan tentunya dengan sesuai dan benar. Selanjutnya kita lihat dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tonton dulu terlebih dahulu ya. Ini materi. Kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Hai teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, Loh, itu kan Clara. Katanya dia mau pergi. Kok malah ada di saung? Aku samperin ah. dibaca aja nih. Ya sekalian ngabuburit. Hehe. Tadi katanya kamu mau nemenin mamamu belanja. Kok malah di sini? Kalian mau beli buat persiapan lebaran. Kamu dari mana, Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis nganter zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah rapat untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu Kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama Mama. iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Pembayar zakat wajib loh. Jangan sampai lupa ya. Iya. Kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Hai teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, Bintang memang benar.
kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan? Bener. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Nah, oke, itu ya video pembelajaran kita pada hari ini tentang submateri tentang zakat. Nanti kita akan bahas ya apa-apa saja sesuai dengan ketentuannya dalam materi tentang zakat ini. Akan buka dulu. Nah, tapi sebelumnya silakan anak-anak sekalian sesuai dengan Bapak sudah bagi ya kelompok-kelompoknya. Silakan sesuai pada kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Nah, Pak. Ya, sudah semuanya? Sudah dibagikan? Sudah, Sesuai dengan Pak. kelompok disebutkan ya, sudah ada tadi sebelumnya. Oke. Jadi, kalian sudah menonton video pembelajaran kita tentang pembagian zakat. Nah, nanti kita akan lebih detailnya lagi, Pak akan bahas tentang zakat itu sendiri. Nah, sedangkan boleh kalian buka halaman 82 anak sekalian ya, di dalam buku kalian tentang zakat terlebih dahulu. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat yakni suatu harta milik seseorang muslim atau badan usaha tentunya wajib itu dikeluarkan karena ketentuan-ketentuan syariat Islam. Nah, dengan hal ini, jenis zakat itu dibagi dua. Yang sering kita dengar itu kan zakat fitrah dengan zakat mal. Ya. Coba, siapa yang pernah bayar zakat? Ayo, Pak. Apa? makan. Apa, Pak? Enggak? Ya. Saya bayar zakat fitrah, Pak. Ya. Di mana bayar zakat fitrahnya? Bayar zakat fitrahnya di masjid, Pak, sebelum Lebaran. Oh iya, benar. Terus nanti kalau sudah bayar zakat fitrah, pernah nggak kalian itu memberikan infak sedekah waktu bulan puasa ini tadi? Kenapa? 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 Pak. Oke, tapi sebelumnya Pak ingatkan dulu ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Keberagaman. Aku anak soleh ya, keberagaman. Coba Ibu Purwati, apa itu materi kita kemarin? Tentang apa? Tentang keberagaman, Pak. Tentang keberagaman, indahnya saling menghargai, baik itu dari suku dan keyakinan beragama. Agama, Pak. Ya, kita harus saling Orang lain menghargai ya. orang lain, Pak. Perbedaan. Terus Pak Abdial, coba Apa? apa pengertian khalifah? Kemarin kita sudah belajar pengertian khalifah. Khalifah itu seperti yang Pak jelaskan minggu lalu, artinya manusia itu sebagai pemimpin di dunia. Ya, benar. Pemimpin dunia ini, Pak. Melaksanakan perintah-perintahnya serta memanfaatkan segala isi-isinya di dalam bumi ini, tentunya seperti itu ya. Nah, kita lanjut materinya tentang zakat ini. Kita bahas tentang zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat fitrah artinya bersih atau suci. Sedangkan istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan hukumnya itu tadi sesuai dengan video kita ya, kalian tonton, hukumnya Wajib, Pak. wajib. Dan ini sering kita lakukan waktu di bulan suci Ramadan. Menyempurnakan ibadah kita bulan suci Ramadan, maka kita laksanakan juga membayar zakat. Nah, dan ketentuannya itu wajib, hukumnya itu fardu ain. Nah, sedangkan ketentuannya juga zakat fitrah ini yang wajib membayar zakat itu seluruh umat muslim ya. Dan walaupun itu masih kurang, akan tetapi nanti ada ketentuannya lagi,
apakah memang orang yang fakir miskin itu tetap harus membayar atau tidak. Nanti memang ada ketentuan-ketentuannya, memang harus bayar. Tapi kalau misalkan memang tidak mampu sama sekali membayar zakat, ya apa boleh buat, karena tidak cukup dengan harus membayar zakat, karena dia hanya cukup makannya saja. Tapi kalau dia ada lebih waktu sebelum sholat hari raya Idul Fitri, ataupun nanti ada dibagikan biasanya dari amil zakat, nanti kita akan bahas orang-orang yang menerima zakat, itu harus dibayar juga dari hasil pemberian zakat fitrah itu sendiri, dan hukumnya wajib ya. Tetapi kalau memang tidak ada sama sekali ataupun kurang sama sekali, ya sudah nggak bayar zakat. Itu juga walaupun anak bayi yang baru lahir sebelum melaksanakan Idul Fitri ya, itu harus membayar zakat. Selanjutnya, bagaimana tata cara menunaikan zakat? Zakat berupa bahan pokok tentunya ya. Kebanyakan itu membayar zakat dengan beras ataupun berupa uang. Harga beras itu disesuaikan dengan uang, nantinya dikonversikan dengan uang boleh. Tapi lebih bagus memang para jumhur ulama mengeluarkan fatwanya bahwasanya lebih dihargai pada bahan pokok. Nah, itu selama di bulan Ramadan boleh dikeluarkan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, biasanya dibayar pembayaran zakatnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yang tentunya dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan syariat agama Islam. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tidak ada istilahnya, nanti di zakat mal itu ada haulnya ataupun ada nisabnya. Kalau di zakat fitrah tidak ada. Kalau di zakat fitrah itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pemerintah ataupun ditetapkan oleh Basnas ataupun pemerintah setempat, ataupun sesuai dengan waktu pendapat saat itu. Misalkan harus mengeluarkan beras 2,5 kg ataupun dikonversikan dengan uang itu dengan harga beras 37.000, berarti 37.000 per orang. Sedangkan zakat mal itu harus sesuai dengan nisabnya, harus juga dengan sampai pada kadarnya. Kalau tidak sampai nisab dan kadarnya, maka tidak bisalah melaksanakan zakat mal. Karena zakat mal ini kadarnya itu harus 85 gram, itu dikonversikan dengan emas, sedangkan nisabnya sampai harus selama 1 tahun. Nah, adapun termasuk zakat mal ini ada banyak ya. Yang pertama ada zakat penghasilan, pertanian, peternakan ya. Terus juga tentunya ada kalau misalkan ketemu dengan barang-barang temuan ya. Ataupun juga ini zakat profesi, itu harus dikeluarkan. Selanjutnya, ini kita ketentuan zakat mal. Orang yang wajib zakat mal yakni beragama Islam, balik, berakal dan bebas dari hutang dan bukan budak. Tapi kalau misalkan dia punya hutang, tapi uangnya banyak, tapi dia punya hutang, tidak boleh ya, harus dibayarkan terlebih dahulu dan harus sesuai dengan nisab dan haulnya ataupun kadarnya setelah tercapai. Nah, dan tentunya harta yang wajib dizakati itu, harta yang dikeluarkan itu milik sendiri ataupun halal, baik ya. Harta tersebut juga berkembang, harta tersebut milik sendiri dan mencapai tentunya sampai 1 tahun tadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang penerimaan zakat. Nah, orang yang memberi zakat disebut muzaki, ya, seperti kita memberi zakat namanya muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik ataupun asnaf. Nah, di dalam mustahik ini ada ketentuan yang memang harus yang menerima yang wajib ataupun memang di ketentuannya di dalam Quran surah At-Taubah ini memang menerima zakat fitrah ya, ataupun boleh juga menerima zakat mal. Nah, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ini, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya
Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir ya. Wal masakin, orang-orang yang miskin, wal amilin, pengurus-pengurus zakat, wal muallafati, para muallaf yang dibujuk hatinya ya. Wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, orang yang berhutang, wal gharimin, yang berhutang ya. Wa fir riqab tadi seorang budak itu. Wa fi sabilillah, orang yang jalan Allah. Faridatan minallah wallahu alimun hakim, sebagai sesuatu ketetapan diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui dan juga lagi Maha bijaksana. Nah, di dalam buku kalian di halaman 84 itu sudah dijelaskan berdasarkan ayat tersebut ya, fakir itu apa, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kalian lihat gambar yang Pak tampilkan ini. Nah, ini 8 orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini ya, sesuai sama aja di buku kalian di halaman 84 itu ada. Fakir itu apa, miskin ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang zakat mal dan zakat fitrah, dan juga beserta golongan-golongan yang berhak menerima zakat? Yang mau tanyakan enggak, anak-anak sekalian? Cukup? Pak, saya tanya, Pak. Ya, boleh. Silakan, Purwat. Kalau bayi dalam perut bunda, Pak, itu diwajibi zakatin tidak, Pak? Nah, oke, Belum lahir baiklah. dia, Pak. Sesuai dengan ketentuannya, orang yang sudah yang tentunya sudah yang masih hidup ya. Kalau yang sudah meninggal sebelum pelaksanaan bulan Ramadan ataupun belum pelaksanaan kegiatan amil zakat, boleh nggak dibayar? Ya nggak boleh lagi karena sudah meninggal. Nah, ini ada lagi yang ditanyain tadi. Apakah anak yang belum lahir itu boleh dibayar zakat? Tidak, nah, karena belum lahir. Karena ketentuannya orang semua muslim yang hidup itu, terus lagi yang baru keluar dari rahim ibunya waktu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu wajib membayar zakat fitrah. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Udah ya, kita lanjutin materi selanjutnya. Sebelum masuki video pembelajaran selanjutnya, kita lihat dulu lah video ini. Nah, ini kita lihat video tentang sedekah dan infak ya. Oke, lihat dulu. Nah, tentunya tadi Pak tanyain, apakah pernah kalian berikan infak sedekah? Pernah. Apa tadi? Bud, gimana? Terima enggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bau apa ya? Perutnya lapar itu. Kamu lapar ya, Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Kan, kalau yang lapar nanti waktu istirahat boleh jajan. Permisi mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, Mat. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Harus berbagi anak-anak Jangan sekalian, begitu bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi.
mereka tidak lebih beruntung dari kita. Antul, kok cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal? Emang kenapa, Jing? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul, Bapak tadi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong, mana sama 100 dengan 10? Banyakan 100 lah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak Abdul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita ngasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit. Karena yang kita lanjutin lagi materi kita tentang submateri selanjutnya. Bentar ya. Di materi selanjutnya ini kita mempelajari bagaimana itu infak, pengertian infak, sedekah, dan juga hadiah. Oke. Jadi sudah lihat ya video pembelajaran tadi tentang bagaimana bersedekah. Nah, kita akan bahas tentang materi pertama tentang infak. Nah, infak, silakan buka halaman 87 ya nak ya. Nah, infak itu sama aja di dalam buku kalian yang dengan penjelasan Pak, infak dari kata nafako artinya nafkah ya. Dalam arti khusus, infak yang ini sebagian harta seseorang muslim yang tentunya dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Dan tentunya infak ini berbeda dengan zakat fitrah ataupun zakat mal, ada waktu ataupun tempatnya. Kalau infak tidak ya, tidak berikat waktu dengan tempat. Selanjutnya, dalil tentang infak ini. Infak merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu dilaksanakan oleh hamba-hambanya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ya ayat 92 yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, ayat tersebut memberikan penjelasan bagaimana tentang infak adalah amalan yang sangat istimewa, ya. Selanjutnya kita bahas tentang sedekah. Yang jelas arti infak sedekah ini berbeda ya. Sedekah artinya benar, sedangkan secara istilah sedekah adalah menyerahkan sesuatu benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada dalil tentang sedekah ya di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab ya.
Artinya memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memberikan hamba sahayanya. Nah, ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dan hukumnya tentunya sunnah. Artinya sangat baik untuk kalian lakukan, tetapi juga bisa menjadi haram ketika orang yang kalian sedekahkan itu tersebut digunakan untuk melakukan maksiat, dan juga bisa dikategorikan wajib bila ada seseorang yang sangat membutuhkan seperti kelaparan dan juga terancam jiwanya. Itu wajib ya anak-anak sekalian ya. Kalau misalkan ada teman kalian yang kira-kiranya sudah ya capek ataupun memang lapar, ya kasih saja makanannya. Nah, ini di dalam halaman 92 di buku kalian sudah ada penjelasan tentang sedekah. Ayat tersebut menerangkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan syafaat untuk manusia dan lainnya, dan agama menebarkan kasih sayang, namanya rahmatan lil alamin. Bersedekah harus dikerjakan dengan ketulusan sesuai dengan video pembelajaran tadi ya, harus ikhlas karena harus mata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuki materi yang terakhir, hadiah. Hadiah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain ataupun menghormatkan kepada orang lain ataupun keluarga, ya boleh. Nah, itu diberikan kepada yang memang kita merasa hormat atau memuliakan atau memberikan penghargaan, boleh. Nah, ini contohnya kita beri hadiah kepada yang memenangi lomba ataupun sesuatu yang kita senangi, kita kasih hadiah, boleh ya. Kalian kemarin hari guru memberikan hadiah, boleh. Itu bentuknya tidak ada pemaksaan dan juga harus ikhlas kita berikan. Oke? Nah, sedangkan hukum dan dalilnya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis ini riwayat Malik. Dan hukum memberi hadiah ini adalah mubah, diperbolehkan, bertujuan memberi rasa hormat dan penghargaan yang tentunya sangat baik. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan, Nak? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Pak, saya masih kurang jelas. Apa bedanya sedekah sama infak? Kapan disebut sedekah, kapan disebut infak? Karena ini sering diucapkan di dalam kehidupan sehari-hari, tapi nggak tahu apa bedanya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tadi sesuai dengan penjelasan Bapak tadi ya, dari pengertiannya saja sudah berbeda. Ya, kalau sudah berbeda tentunya memang untuk pelaksanaannya ya memang sedikit agak sama. Karena sedekah saja kalau infak nggak bisa disedekahkan pakai senyum, tapi sedekah boleh pakai senyum, boleh. Ataupun sedekah pakai uang, ya memang infak juga pakai uang. Tapi juga ada yang menginfakkan tanahnya. Sedekah boleh nggak pakai tanah yang dimiliki? Boleh saja, tetapi itu kebanyakan bersedekah itu berbentuk benda ya, ataupun misalkan sedekah uang atau sedekah makanan ya. Kalau menginfakkan itu apakah sama? Hampir sama, tapi kadang-kadang agak sedikit diperbedakan dengan kegiatan ataupun bentuknya. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, oke ya. Tadi sudah Pak bagikan kelompoknya, silakan. Ini ada tugas ya. Kalian kerjakan dulu. Nah, mana? Nanti kalau sudah selesai mengerjakan ini, silakan kalian per kelompok maju ya. Ya, silakan kerjakan. Pak, kasih waktu 35 menit untuk mengisinya. Kalau misalkan belum jelas, boleh tanyakan, ataupun belum ngerti tentang penjelasan Pak tadi, boleh tanyakan lagi. Ya. Pak. Ya, sudah ya. Oke. Silakan untuk kelompok 1 ya, untuk presentasi dulu. Bentar, Pak. Ya, boleh, silakan. Maju.
Ya, belum Pak. Bentar Pak. Pertanyaannya apa yang kalian ketahui pengertian zakat, infak, sedekah dan hadiah? Nah, itu kalian mudah itu jawabnya. Pak, kelompok 1 Eh, Pak. ya, Soleh. Ya, silakan. Kalau zakat itu Pak, harta yang dikeluarkan apabila sudah sampai pada haulnya Pak. Zakat Ya, dibagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal itu zakat fitrah itu dibayarkannya pada saat sebelum Lebaran Idul Fitri atau sebelum khotib naik mimbar Pak. Terus ya. untuk alat pembayarannya bisa uang, tapi lebih diutamakan menggunakan bahan-bahan pokok Pak. Kalau zakat Oke, mal itu zakat harta, Pak. Zakat harta ya. itu dikeluarkan apabila sudah sesuai dengan haulnya dalam waktu 1 tahun, Pak. Ya. Oke, Kemudian infak. Infak itu, Pak, harta istimewa yang kita keluarkan untuk orang lain yang kita miliki. oke, sudah cukup. Jadilah. Ya, kasih Pak. Oke, nah ya, kalian kayaknya sudah materi kita. Kalian sudah jawab, silakan kalian kumpulkan. Nah, dan kayaknya materi kita udah habis dengan waktunya. Eh, silakan nanti kalian di rumah Pak kasih tugas kerjakan di halaman 104 sampai 105 tentang materi pengertian dari zakat, infak, sedekah dan hadiah. Silakan kalian kerjakan. Ya itu saja anak-anak sekalian ya pada hari ini materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.